Halo pemirsa Bali TV, dimanapun berada, selamat datang di kelompok kami, kelompok Tani Durian di kelompok Tani Buana Lestari di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng di Kampung Durian. Setelah pada episode pertama kita melihat langsung budidaya durian di Desa Pedawa Buleleng, pada episode kedua ini kembali kami mengajak Anda untuk melihat lebih jauh teknik perawatan durian hingga perkembangan terkini durian premium Musangking yang mulai berbuah perdana. Seperti apa pemasaran durian khas Pedawa ini dan bagaimana dampak ekonomi bagi warga setempat dengan berkebun durian. Langsung saja kita simak penuturan para petani durian Desa Pedawa. Yang pertama itu penyemprotan pestisida, itu penyemprotan hama. Dan yang kedua nutrisi. Kalau penyemprotan nutrisi itu dari pagi hanya sebatasnya sampai jam 10. Karena menurut dinas yang mengasih tahu dumun pelatihan, itu bahasanya mulut daunnya itu terbukanya sampai jam sekian gitu. Biar optimal kerja daripada nutrisinya masuk ke diserap oleh tanaman. Dan penyemprotan pestisida itu semua penyakit di daun, jamur, tungau, dan kutu kebul yang menyerang daun durian itu pakai pestisida. Pestisida ada dua. Kalau serangannya tidak terlalu fatal, kita pakai pestisida nabati, yaitu bahannya dari daun intaran, itu insektisidanya, terus dari lengkuas itu fungisidanya, daun cengkeh perkatnya itu difermentasi dulu, difermentasi pakai daun intaran, lengkuas, daun cengkeh, daun base, daun sirih, sama serai bokasi. Itu dirajang, difermentasi, nah itu baru dipakai. Efektif itu? Ya selama ini efektif. Bisa mengusir hama itu ya? Ya, tapi karena pestisida nabati itu kuncinya kerutinan, itu seminggu sekali harus diaplikasikan. Itu. Dosisnya bagaimana, Pak? Itu ada dosisnya. 1/3 gelas aqua itu 20 liter perbandingannya. Ini. Pak, untuk nutrisi itu apa nutrisinya maksudnya? Itu Pupuk juga? ada dari pupuk, dari kotoran, dari kambing tuh, biorin. Dari biorin yang difermentasi juga pakai M4. Itu dipakai, bisa juga dipakai nutrisi, dan nutrisi dari kimia juga. Pak, nutrisi itu penting nggak itu terus diaplikasikan? Itu sebenarnya sangat penting untuk tanaman, nutrisi, karena kalau pasca pembuahan itu buahnya biar cepat gede dan bagus, bentuknya bagus, karena di durian kan yang dicari bentuk buahnya juga biar bagus itu. Dan bobot buahnya bagus. Pemberian nutrisi itu di umur berapa, Pak? Itu ada dua, pemberian nutrisi di buah dan pasca pertumbuhan ini, yang vegetatifnya. Ini istilahnya pupuk daun. Karena memupuk itu ada dua cara, dari bawah dan dari daun. Yaitu nyemprot. Kan pertama itu pembersihan rumput, yang kedua pemupukan, yang ketiga baru pemeliharaan penyemprotan. Fase generatif itu tandanya apa, Pak? Daunnya yang itu udah tua, daun yang muda-muda itu tua, itu udah masuk Kalau berbunga sendiri kapan itu, Pak?
Kalau di sini bulan 10, 11 itu udah mulai berbunga. Sampai dia panen itu kapan Pak umurnya? Mulai dari berbunga itu kurang lebih 5,5 bulan tuh, kurang lebih. Pak, di masa generatif ini ada hamanya juga Pak? Ada. Apa aja Pak? Kalau itu kutu kebul, jamur buah, termasuk jamur katik itu ada. Untuk mengatasinya gimana? Kalau untuk mengatasi jamurnya itu disemprot Pak. Pestisida. Pestisida sama funginya. Yang dominan Pak tanam ini jenis apa Pak? Yang banyak ini? Dominan jenis montong kani. Montong. Udah dari kapan tanam ini? Udah dari 2005 itu udah mulai tanam tuh. Berarti udah berapa umurnya? 20 tahunan ya? Ya, dipetik Pak. Dipetik tapi dilihat masanya kalau sudah tua itu kematangannya tingkat 80%, 90% baru bisa dipetik. Untuk harga sendiri bagaimana Pak? Montong kani itu? Kalau untuk sekarang kisaran 50, 40 per kilonya. Berarti satu pohon tuh bisa menghasilkan berapa Pak? Kalau yang seperti ini kurang lebih 5 juta pasti dah. Berapa butir di sini? Ada 50 ini. Iya. Berarti sistem panennya orang yang udah apa istilahnya di kontrak itu? Enggak, saya petik sendiri langsung dijual gitu. Oh, ada juga yang majak gitu Pak? Ada. Yang paling mahal apa Pak? Kani? Musangkingnya. Musangkingnya yang paling mahal. Kalau musangking harga kisaran sekarang kan 200 sampai 150 itu per kilonya harganya. 1, 2, Pak, ini 4, 5, durian apa Pak? 7, 8, Durian jenis musangking namanya. Musangking. Apa bentuknya yang membedakan dengan durian biasa nanti Pak? Kalau durian montong itu kan dia besar. Kalau musangking bulat kecil ya. Beratnya hanya 2,5 kilo itu paling berat. Ini umur berapa nih Pak? Ini 4 tahunan. 4 tahun. Pertama ini berbuah. Pak punya berapa musangking di sini Pak? Kalau musangkingnya cuma sedikit, cuma 15 pohon. Ini yang perdana berbuah. Iya. Pak, kalau dari segi buahnya itu memang segini Pak, kecil ya? Paling besar tuh 2,5 kilo. Paling besarnya. Ini kan masih muda ini. Masih muda ini. Belum matang deh. Pak, kalau dari segi perawatan musangking ini sama dengan durian lain Pak? Ya sama aja. Sama aja. Cuma mungkin dari segi apa yang membedakan ini Pak? Rasa atau gimana? Ya cuma rasa dan warna. Kalau musangking kan kuning dia. Buahnya lebih gimana Pak? Lebih enak, legit gitu. Bijinya kecil gitu. Bijinya kecil. Gitu. Kalau musangking. Gitu. Kalau dari segi pohonnya sampai bisa tumbuh besar atau gimana Pak? Bisa, ini kan baru kurang lebih 4 tahun ini. Bisa lebih besar. Kapan ini bisa dipanen Pak?
kira-kira masaknya gitu Mas? Kira-kira lagi 2 bulan. 2 bulan. Oh, berarti dari bunga itu sampai panen berapa bulan Pak? 6 bulan. 5 kurang lebih 5,5 bulan tuh. 5 sampai 6 itu dah. Panen tuh. Dari kucup bunga itu dah sampai 5 bulan tuh. 5 bulan, 5 bulan setengah tuh. Pak, kalau dari segi penyakit pohon durian, kalau Musangking sendiri gimana Pak? Hamanya, penanggulangan hamanya? Oh, masalah penanggulangan hama sama aja dengan durian montongnya itu. Ada kadang-kadang ada kutu kebul, jamur, pengerek batang itu ada pasti itu. Sama ya? Ya sama. Tinggal ini untuk mengatasinya gimana Pak? Untuk mengatasinya saya disemprot, kalau banyak kutu kebulnya disemprot minimal seminggu sekali itu. Pak, ini harganya berapa Pak? Ini kira-kira nih? Kalau, per kilo? Kalau Musangkingnya kan Pak Suryanya yang bisa beli 200-an per kilo. Sedangkan ini naik 2,5. Iya. Sekitar 700 kilonya. Ya. 200 kadang-kadang 2,5. Ini doang kilo orang 500 sebutu. Boy. Pak, tingginya harga Musangking ini nggak ada minat mungkin menanam lebih banyak mungkin Pak ke depan. Begini, karena udah lahannya sudah penuh kan nggak bisa. Dulunya saya tertarik dengan durian montong kaneti. Ini kan sekedar percobaan aja ini. Mumpung justru inilah yang lebih melonjak harganya gitu. Percobaan yang berhasil Pak ya. Iya. Durian montong. Terus ini montong. Oh, Singaraja montong kan. Berapa kilo ini? Kira-kira 3,5 kilo ya. Udah matang. Super ya. Usianya berapa bulan itu? Sekitar 6 bulan. 6 bulan. Iya. Pak, untuk tahu durian ini sudah matang, bagaimana ciri-cirinya Pak? Dari segi serat dan suara dan warna kulit, umur juga 6 bulan lebih, 6 bulan 15 hari. Ininya harus dengan cara dipetik panennya. Dari suara itu gimana Mas? Dari suara lain dia kalau udah mateng, udah ada gininya. Itu udah berbau Pak? Udah gini. Kurang lebih 90% ini kematangan. Itu metiknya gimana tadi Pak? Bisa dulu cara metiknya? Dipotong atau gimana? Ya harus dipotong nih gininya. Tangkainya dipotong. Di-cut gitu? Ya di-cut.
biar tidak jatuh langsung ya. Setelah ditetapkan sebagai kampung durian, saya termasuk berterima kasih karena telah banyak membantu di bidang perekonomian saya. Sebelum saya menanam durian tuh perekonomian saya agak merat-marit. Setelah saya tanam durian, perekonomian saya udah agak maju. Membaik. Pak, berarti sebelumnya tanaman lain yang ditanam ya? Ya, dulunya pernah tanam coklat, cengkeh, dan kopi itu hasilnya tidak seberapa itu. Dan dibandingkan duriannya bagaimana Pak? Oh, lebih dominan penghasil durian itu. Jauh lebih baik. Lebih banyak menghasilkan. Bervariasi. Ada yang 50, ada yang 45 kalau mencari ke sini per kilo. Berarti kalau hitung per pohon berapa menghasilkan Pak? Kalau per butir aja bisa 200.000. Kalikan aja 20 aja dok. Bisa 4 juta. Bahkan yang paling gede di sini ada sampai 10 juta yang per pohon. Per pohon. Iya. Ya rata-rata lah 3 juta yang kayak gini per pohon. Pembelinya ke sini Pak ya? Pembelinya langsung banyak yang ke sini dari luar. Jadi nggak ada buah itu sampai busuk? Nggak ada sama sekali. Bahkan kekurangan. Saking banyaknya pembeli. Gitu. Ada yang dibeli sampai keluar Bali Pak, dibawa ke keluar Bali? Semuanya dibawa keluar Bali sama pengepul ya. Diminati berarti durian-durian dari Pedawa ini oleh orang-orang di luar Bali Pak? Katanya karena sudah punya nama di luar, mungkin karena memang betul rasa dari durian Buleleng ini, Muntong Kani Buleleng ini memang luar biasa katanya kualitasnya gitu. Dicari. Khususnya durian Pedawa itu. Bahkan yang di Sudaji itu yang ngetop itu durian Singaraja itu keluar ke sini cari barang di ke Pedawa. Apa yang membuat istimewa durian di sini Pak? Mungkin ini dari rasa bisa mengikuti daerah lain yang bagus gitu. Dari rasa kata-kata pembelinya gitu. Pak, bagaimana perasaannya sekarang Pak? Kebun duriannya sudah menghasilkan, anggaplah sudah bagus ekonominya. Bagaimana perasaan ya di sini? Seneng lah. Walaupun belum seperti ini, teman saya ini udah sekali panen beli mobil dia. Terima kasih telah berkunjung di Kampung Durian di desa kami, Desa Pedawa, khususnya di kelompok Tani Buana Lestari Desa Pedawa. Sampai jumpa. Khusus petani durian.